Halo Tepa Hebat, selamat datang, selamat bertemu, selamat bergabung dalam program Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, tampil, aktif, santun, dan inovatif. Tepa Hebat, Bu Reni berharap kondisi kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Walaupun di sini dalam kondisi pandemi, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga imun kalian masing-masing sehingga kita terlepas dari pandemi. Tepa Hebat, seperti biasa dalam program Kejar Prestasi, kita akan belajar bersama. Dalam kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN kelas 7 semester genap. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Sesuai dengan schedule kita akan belajar mengenai peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Tepa Hebat, seperti biasa, dalam belajar kali ini kita akan didampingi oleh salah seorang pengampu guru PPKN di Tepa Hebat. Siapa beliau? Mari kita temui bersama-sama. Selamat datang Ibu. Terima kasih Bu Reni. Selamat bergabung ya Ibu dalam program Kejar Prestasi kita. Ya Ibu. Iya, bagaimana kabar hari ini Ibu? Baik Bu Reni. Iya, tetap dalam kondisi sehat-sehat ya Bu? Sehat. Iya, semoga kita akan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Oh iya Bu, tadi saya mengatakan kalau kita akan belajar PPKN dengan tema peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Tidak salah ya Bu yang saya bicarakan? Betul sekali Bu. Iya, kayaknya ini suatu tema yang sangat menarik Ibu. Tapi sebelum belajar tidak ada salahnya kalau Ibu memperkenalkan diri dulu Ibu. Sehingga anak-anak mungkin yang belum kenal menjadi kenal dan yang sudah kenal mungkin lebih dekat lagi dengan kita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Reni. Sahabat Tepa yang hebat, perkenalkan nama saya Yuli Maria. Saya mengajar mata pelajaran PPKN kelas 7. Sahabat Tepa yang hebat, saya berharap jangan pernah bosan belajar PPKN karena PPKN itu mengasyikkan. Terima kasih Bu Reni. Wah, kita ini nanti pasti akan belajar dengan asik ya Bu. Karena sesuai dengan moto Ibu tadi, PPKN adalah pelajaran yang mengasihkan. Semoga anak-anak nanti juga akan bisa menikmati keasikannya sehingga materi yang kita pelajari nanti akan akan bermanfaat buat anak-anak. Tepa Hebat, itu tadi perkenalan kita dengan narasumber. Tolong siapkan perangkat yang akan kalian gunakan untuk belajar, buku catatannya, pensilnya, atau apa saja yang perlu kalian gunakan dalam belajar. Perhatikan penjelasan dari narasumber sehingga nanti akan bermanfaat bagi kita. Silakan Ibu untuk memulai pelajarannya. Monggo. Baik, terima kasih Bu Reni. Sahabat Tepa yang hebat, senang sekali pada kesempatan ini kita dapat belajar bersama mata pelajaran PPKN kelas 7 semester genap bab 6 dengan materi pokok peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari peran daerah dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Maka pada kesempatan ini kita mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Nah, sahabat Tepa yang hebat, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah sahabat Tepa nantinya diharapkan dapat mendeskripsikan peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Nah, sahabat Tepa, sebelum kita lebih lanjut mempelajari materi pada kesempatan pembelajaran hari ini, mari kita saksikan tayangan video terlebih dahulu.
Wah, suatu video yang sangat luar biasa, Ibu. Kalau saya perhatikan, itu merupakan keindahan dari negeri kita tercinta ya, Bu ya. Betul sekali, Bu Reni. Iya, begitu begitu murahnya Tuhan terhadap kita. Kita dimanjakan dengan keindahan alam yang sangat luar biasa, yang patut kita syukuri ya, Ibu. Iya, Ibu. Iya. Silakan Ibu untuk dilanjutkan materinya sehingga kita tidak ngantur kemana-mana. Baik, terima kasih Bu Reni. Nah, Bu Reni dan sahabat Stepa yang hebat, video yang kita saksikan tadi hanyalah gambaran dari sebagian kecil kekayaan dan keindahan alam Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sahabat Stepa, Indonesia dikenal sebagai sebuah negara dengan wilayah yang sangat luas. Bisa sahabat Stepa perhatikan pada gambar. Di situ ada gambar peta wilayah Indonesia, di mana wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan, terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Nah, sahabat Stepa, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Jadi di sini luas daratan Indonesia hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi. Nah, pada slide selanjutnya, sahabat Stepa, di sini Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.508 pulau. Dan ada 5 pulau besar yang kita kenal, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Baik, sahabat Stepa, tanah di Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang sangat subur. Jadi berbagai macam tanaman dapat tumbuh subur di Indonesia dan memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, juga memberikan penghidupan bagi berbagai macam satwa yang ada di Indonesia. Nah, pada tayangan slide bisa sahabat Stepa amati. Berikut adalah contoh flora di Indonesia. Nah, di Indonesia ada sekitar 6.000 jenis flora. Banyak sekali ya sahabat Stepa. Kemudian tidak hanya floranya saja yang beraneka ragam, tetapi untuk satwa atau fauna juga beraneka ragam dan banyak sekali. Nah, persebaran fauna di Indonesia dapat dilihat dari jenisnya. Ada lebih dari 500 jenis mamalia, kemudian 4.000 jenis ikan, 1.600 jenis burung, 1.000 jenis reptilia dan amfibi, serta 200.000 jenis serangga. Nah, begitu banyak sekali flora dan fauna yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya, Bu. Betul sekali, Bu Reni. Iya, itu tentu saja akan banyak membawa manfaat buat masyarakat yang tinggal di negara kita tercinta ya, Bu ya. Iya, dan menjadi daya tarik bagi wisatawan, Bu Reni. Iya, dan kalau saya lihat dari video tadi juga ada masyarakat mancanegara yang juga ikut menikmati keindahan yang ada di dalamnya ya, Bu. Betul sekali, Bu. Iya, silakan dilanjut Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Nah, sahabat Stepa, tidak hanya potensi yang ada di daratan, tapi potensi yang ada di laut, yaitu Laut Indonesia yang ada di daerah tropis, juga menjadi sumber kehidupan di laut. Di sini bisa sahabat Stepa amati bahwa Indonesia itu memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Di sini potensi kelautan dan perikanan itu menunjang pembangunan nasional karena hasil dari potensi kelautan dan perikanan itu diekspor ke luar negeri, sehingga memberikan pendapatan bagi negara yang dapat menunjang pembangunan bagi bangsa dan negara Indonesia.
Nah, sahabat Stepa, di sini tidak hanya potensi daratan dan potensi lautan saja yang dimiliki Indonesia, tetapi juga bahan tambang yang ada di Indonesia seperti emas, perak, minyak bumi, gas bumi, tembaga, dan bahan tambang lainnya juga banyak terkandung di bumi Indonesia. Nah, sahabat Stepa, beberapa hal di atas, baik itu potensi daratan, potensi lautan, dan juga sumber daya tambang, itu sebenarnya hanya ingin menjelaskan betapa besarnya wilayah Indonesia dan betapa kayanya bangsa Indonesia. Sahabat Stepa, jumlah penduduk yang besar juga menjadi modal yang potensial untuk menunjang kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Bisa sahabat Stepa amati, berikut adalah diagram dari jumlah penduduk hasil sensus dari tahun 1961 hingga tahun 2020. Penduduk Indonesia jumlahnya terus mengalami peningkatan. Nah, ini tentu akan menjadi modal yang potensial untuk menunjang kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Lalu sahabat Stepa, setelah kita mempelajari tentang kekayaan dan keindahan alam Indonesia, bagaimana dengan daerah tempat tinggal kita? Nah, sahabat Stepa, kita tinggal di daerah Kota Madiun, yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya memiliki potensi dan keunggulan yang dapat menunjang kemajuan bagi daerah sendiri, juga menunjang kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Yuk kita simak bagaimana keadaan dan potensi wilayah Kota Madiun. Nah, di sini sudah disajikan sebuah gambar yang mencerminkan luas daerah Kota Madiun. Di sini Kota Madiun terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km persegi, kemudian Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km persegi, kemudian Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km persegi. Jadi, luas Kota Madiun adalah 33,23 km persegi. Itu untuk luasnya ya sahabat Stepa. Kemudian, letak Kota Madiun. Kota Madiun secara astronomis terletak pada 111 derajat bujur timur sampai 112 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan sampai 8 derajat lintang selatan. Dan secara geografis, Kota Madiun berbatasan langsung dengan Kecamatan Geger di sebelah selatan, Kecamatan Wungu di sebelah timur, Kabupaten Magetan di sebelah barat, dan hampir berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Madiun. Karena letak kita ada di tengah-tengah ya sahabat Stepa. Kemudian untuk keadaan alam Kota Madiun. Kota Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter dari permukaan air laut. Nah, daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Kemudian untuk rentang temperatur udara antara 20 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Dan rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan di awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun. Kemudian bagaimana dengan potensi unggulan daerah Kota Madiun? Tentu kita sudah sering mendengar bahwa Madiun dikenal sebagai kota gadis.
yaitu kota, perdagangan, dan industri. Ini mengapa? Karena hampir di semua wilayah kota Madiun memiliki fungsi guna lahan sebagai wilayah perdagangan, dan hanya sedikit wilayahnya yang berfungsi sebagai lahan pertanian. Kemudian untuk industri, di sini di kota Madiun ada 2 industri yang terkenal, yaitu industri kereta api dan industri makanan dan minuman. Industri pengolahan paling besar di kota Madiun yaitu pabrik gula Rejo Agung dan industri kereta api atau INKA. Keduanya sama-sama terletak di Jalan Ring Road kota dan saling bersebelahan. Nah, pabrik gula Rejo Agung ini sudah berdiri sejak 1894 dan merupakan sisa peninggalan zaman kolonialisme. Jadi sudah tua sekali ya sahabat Stepa. Nah, keberadaan pabrik gula Rejo Agung ini sebagai tempat pengolahan hasil pertanian yakni tebu dari daerah di sekitar kota Madiun. Sedangkan INKA merupakan salah satu industri alat angkutan terbesar di Indonesia. Nah, keberadaannya ini menjadi salah satu penggerak perekonomian di kota Madiun. Nah, sahabat Stepa, selain pabrik gula dan industri kereta api, tentu banyak sekali industri lain yang ada di Madiun yang menjadi sumber perekonomian bagi kota Madiun. Nah, ini ada gambar dari pabrik gula Rejo Agung, kemudian ada PT INKA, dan ini adalah salah satu contoh hasil industri pengolahan makanan dan minuman yang terkenal menjadi oleh-oleh khas kota Madiun, yaitu Brem Madiun. Tentu sahabat Stepa sudah menikmatinya ya. Nah, sahabat Stepa, demikianlah keadaan dan potensi dari kota tercinta kita, yaitu kota Madiun. Baik sahabat Stepa, selanjutnya bahwa potensi dan kekayaan alam dari setiap daerah yang ada di Indonesia itu sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia. Jadi tidak hanya milik dari daerah yang bersangkutan saja. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini apa sebenarnya makna dikuasai itu? Makna dikuasai adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, kekuasaan mengatur oleh negara itu dimaksudkan agar kemakmuran rakyat itu benar-benar dapat tercapai. Nah, kemakmuran yang dimaksud ini adalah diharapkan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya dirasakan oleh perorangan, golongan, atau daerah tertentu saja. Maka dari itu, kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam ini harus benar-benar dipahami, sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, sahabat Stepa, pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata itu diwujudkan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, di mana harapannya dengan otonomi daerah ini dapat menjadi solusi dari persoalan yang muncul dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa toh otonomi daerah itu? Boleh menyela Ibu sedikit saja? Iya, boleh Bu Reni. Sebelum kita membahas otonomi daerah lebih lanjut, Ya. Berarti di sini dalam artian menguasai itu tidak dikuasai dalam arti dikuasai benar-benar dikuasai, tetapi apa istilahnya
pengaturan dalam pendistribusian, begitu ya Bu? Betul sekali Bu Reni. Iya, di jadi sini- bukan dalam artian dikuasai untuk segolongan Iya. orang dan sebagainya, Iya begitu. Bu Reni. Jadi untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Iya, pengaturannya aja yang ditata Iya. sedemikian rupa Iya. sehingga akan bermanfaat buat masyarakat seluruhnya, begitu ya Bu? Betul sekali Bu Reni. Iya, ya. Silakan untuk dilanjutkan Iya. otonomi daerahnya Bu. Ya, terima kasih. Nah, sahabat Stepa, apa arti dari otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pengakuan dan penghormatan negara yang diberikan kepada daerah dengan otonomi daerah ini sebenarnya merupakan kesepakatan para pembentuk konstitusi sebagaimana tercantum pada pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini sebenarnya merupakan penegasan dari bentuk negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa sahabat Stepa saksikan pada slide berikut ini. Nah, di sini ada suatu bagian yang menunjukkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu di dalamnya ada yang namanya pemerintah pusat. Nah, di sini pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Nah, di sini sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Nah, di sini desentralisasi itu adalah sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan daerah otonom dengan melaksanakan yang namanya otonomi daerah. Nah, di sini dalam hal ini pemerintah daerah itu hanya menjalankan kewenangannya saja. Pada slide selanjutnya sudah dipilah mana yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sini yang termasuk kewenangan pemerintah pusat yaitu dalam bidang pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal. Sementara kewenangan dari pemerintah daerah itu hanya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kemudian perumahan rakyat dan dalam bidang sosial. Nah, jadi ini sudah dipilah-pilah mana yang menjadi kewenangannya pemerintah pusat dan mana yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Baik, pada slide selanjutnya. Nah, di sini pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan keberagamannya sesuai dengan potensi, budaya, dan kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Nah, di sini dampaknya adalah peningkatan dari kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari yang namanya peningkatan indeks pembangunan manusia, kemudian peningkatan kesehatan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan pendidikan. Jadi apabila indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendapatan masyarakat, serta pendidikan ini nilainya naik, ini kesejahteraan masyarakat artinya sudah dapat tercapai. Dan artinya otonomi daerah sudah berhasil, seperti itu. Nah, selanjutnya, konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, yaitu daerah harus berperan secara nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekasan suatu daerah dalam sistem kerangka negara kesatuan Republik
Indonesia. Nah, itu sahabat SEPA, konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Jadi daerah diberikan kewenangan, kemudian tidak boleh seenaknya saja, tapi punya tanggung jawab untuk secara nyata mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, Berarti kemudian keaktifan dari masyarakat di sini dituntut untuk meningkatkan potensi dari daerah masing-masing ya Ibu. betul sekali Bu Reni, karena kan potensi daerah yang satu dengan daerah yang lain itu kan berbeda-beda ya Bu Reni. Iya. Jadi pemerintah daerah itu dituntut untuk mampu mengetahui apa sebenarnya potensi daerah yang saya miliki. Nah, kemudian itu dikembangkan supaya bisa menjadi atau menunjang kemajuan bagi daerah itu sendiri dan juga kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tidak perlu nunggu instruksi dari atas ya Bu. Ya, betul Bu Reni. Iya. Silakan dilanjut Ibu. Nah, baik sahabat SEPA, pada slide selanjutnya ini merupakan contoh dari otonomi daerah yang ada di Kota Madiun. Nah, di sini saya mengambil dari media sosial Antara. Di sini adalah salah satu wujud dari otonomi daerah Pemkot Madiun, yaitu dengan memaksimalkan potensi wisata belanja untuk mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi setempat. Tentu sahabat SEPA sudah tidak asing dengan gambar ini. Ini adalah gambar dari Pahlawan Street Center yang sekarang mirip seperti Malioboro yang ada di Jogja. Nah, sangat kreatif sekali ya Bu Reni Pemkot Madiun itu. Iya, sangat luar biasa pembangunan di daerah kita Ibu. Betul Kalau kita sekali. melihat gambar yang ada di situ serta kita mengikuti media sosial yang ada di daerah kita, sangat luar biasa perkembangannya. Betul sekali Bu Reni. Jadi ini kalau sahabat SEPA ingin ke Jogja ternyata kok masih pandemi dan dilarang, maka sahabat SEPA tidak perlu khawatir, kita ke Pahlawan Street Center saja itu rasanya sudah seperti di Jogja. Baik, nah ini poin penting pada slide selanjutnya yaitu tentang apa peran daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu mempertahankan bentuk dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Kemudian memajukan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Itu sahabat SEPA peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya yaitu tentang sikap positif. Sikap positif adalah sebuah sikap yang mendukung, yang diwujudkan dengan perbuatan nyata. Nah, ini tuntutan bagi kita. Apa saja sikap positif terhadap karakteristik daerah dalam bingkai NKRI? Yang pertama, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Seperti prinsip pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tadi, bahwa negara itu menguasai untuk mengatur pendistribusian kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia. Maka dari itu kita juga harus bertanggung jawab, harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu meningkatkan rasa kesetiakawanan. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Nah, yang keempat ini yang paling mudah dilaksanakan yaitu dengan menerapkan sikap cinta tanah air, menghargai keberagaman, kemudian kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ini sahabat SEPA sikap positif terhadap karakteristik daerah dalam bingkai NKRI. Kemudian pada slide selanjutnya ini lebih khusus dan bisa sahabat SEPA dengan mudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini adalah pelaksanaan sikap positif di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah tempat
sahabat Stepa pertama kali melakukan interaksi. Nah, di lingkungan keluarga ini kita bisa menerapkan sikap cinta tanah air, sikap menghargai keberagaman dan kerjasama. Lalu seperti apa penerapannya? Ini beberapa contoh yang bisa sahabat Stepa terapkan di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu sahabat Stepa bisa membantu ibu membereskan rumah. Tidak hanya membereskan rumah, tapi sahabat Stepa bisa membantu pekerjaan orang tua yang lain yang ada di rumah. Kemudian yang kedua yaitu menghormati orang tua. Yang ketiga, yang paling sederhana yaitu merapikan tempat tidur dan peralatan sekolah. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kebersihan rumah bersama-sama. Itu penerapan sikap positif di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua yaitu Ibu, sebelum dilanjutkan, ya Bu. itu tadi kalau saya perhatikan dari slide itu adalah contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Betul sekali Bu Reni. Iya, itu dari mungkin istilahnya kegiatan-kegiatan yang simple, yang ringan, yang bisa kita laksanakan dalam keseharian kita. Betul sekali Bu Reni. Berarti dari kita melakukan sesuatu yang simple tadi, arti pentingnya sangat luar biasa ya Bu. Kita juga Bu ikut memajukan negara kesatuan Republik Indonesia kalau kita betul lihat sekali dari Bu situ. Reni. Iya, berarti kita nggak perlu action yang muluk-muluk ya Bu. Iya, jadi kita tidak perlu seperti zaman dahulu melawan penjajah. Iya. Ya seperti itu. Jadi dilakukan yang saat ini itu yang perlu kita lakukan adalah hal-hal yang sederhana. Iya, nggak perlu angkat senjata betul untuk melawan. Sekali Bu Reni. Iya, luar biasa sekali. Jadi apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari pun itu sudah merupakan bukti nyata kepedulian kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Iya, dilanjuti Bu. Iya. Kemudian yang kedua, setelah tadi di lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, di sini sekolah adalah tempat sahabat Stepa melakukan interaksi dan sosialisasi. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Lalu, seperti apa contoh dari penerapan sikap cinta tanah air, kerjasama, dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah? Nah, ini yang dapat sahabat Stepa lakukan. Yang pertama yaitu dengan memilih ketua kelas tanpa memandang sara. Kemudian yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang ketiga, mematuhi peraturan sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, menjalin pertemanan dengan siapapun tanpa memandang sara. Yang keenam, membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Yang ketujuh, menghargai teman yang sedang berbicara. Dan yang terakhir yaitu menghargai keyakinan orang lain. Nah, ini saat ini kita sedang dalam masa pandemi sehingga kita melakukan pembelajaran hanya dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan media berupa HP dan internet. Jadi mungkin dalam penerapan dalam lingkungan sekolah saat ini kurang ya. Tapi sahabat Stepa sabar saja, semoga saja di tahun ajaran baru nanti sahabat Stepa boleh melakukan pembelajaran secara langsung tatap muka di sekolah. Nah, kemudian setelah di lingkungan keluarga dan sekolah, yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Berikut adalah contoh penerapan sikap cinta tanah air, kerjasama, dan menghargai keberagaman di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu membesuk tetangga yang sakit dan mendoakannya agar sembuh. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan gotong royong. Yang ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Dan yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan umum. Nah, itu sahabat Stepa sudah lengkap sekali mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh nyatanya seperti apa? Dan saya berharap sahabat Stepa kita semua bisa menerapkan hal-hal sederhana itu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu sahabat Stepa. Sangat luar biasa sekali. Kalau sahabat Stepa kita tadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja sahabat Stepa kita sudah memahami tentang apa sesuai dengan tema kita yaitu peran daerah dalam kerangka
negara kesatuan Republik Indonesia saat ini, di mana dengan keaktifan kita, aktivitas kita tetap dituntut untuk mengisi dan untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan kepada sahabat Stepa kita, Ibu. Baik, ini ada sedikit pesan Ibu. Iya, monggo silakan. Sahabat Stepa, meskipun kita masih dalam masa pandemi dan sahabat Stepa menjalankan ibadah puasa, saya berharap sahabat Stepa tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, semoga pembelajaran kita kali ini dapat semakin menambah ilmu dan wawasan serta menjadikan kita sebagai generasi bangsa yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Reni. Amin. Ternyata luar biasa sekali motivasi dari Ibu. Semoga motivasi tadi akan mengena pada diri Stepa hebat kita. Kalau kita amati, kita lihat dengan seksama aktivitas kita, kegiatan kita sangat dituntut untuk demi kemajuan dari negara kesatuan kita. Tentu saja kita tidak usah melakukan hal-hal yang luar biasa atau hal-hal yang muluk-muluk, tapi dengan keaktifan kita dalam peran aktif kita di lingkungan sekolah kita, di yang lebih kecil di lingkungan keluarga dulu ya Bu. Iya, Ibu. Di keluarga kita, di sekolah kita, di masyarakat di mana kita tinggal. Apabila kita aktif, tentu saja aktif yang positif ya Bu ya. Betul sekali Ibu. Itu yang sangat dituntut. Pandemi tidak membatasi aktivitas kita, tetapi walaupun dalam masa pandemi keaktifan kita tetap harus berjalan dan belajar kita juga harus tetap jalan ya Bu ya. Betul sekali. Iya. Terima kasih Ibu apa yang sudah Ibu sampaikan ke anak-anak kita, dan semoga pendampingan Ibu dalam belajar kita kali ini nanti akan menambah wawasan anak-anak kita dan menambah kedewasaan dari anak-anak kita. Iya, Itu harapan kita ya Ibu. Iya, Bu. Jangan bosan-bosan, nanti kalau ada kesempatan lagi kita sambung dengan materi yang lain dalam mata pelajaran yang sama. Mungkin begitu ya Bu ya. Siap Ibu. Iya, saya harapkan kesiapan Ibu untuk tetap mendampingi anak-anak kita. Iya, Ibu. Terima kasih, saya aturkan sekali lagi Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Stepa hebat, itu tadi yang sudah kita pelajari dalam mata pelajaran PPKN di semester genap dengan tema peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia di saat ini. Kalau tadi kalian sudah memperhatikan, maka peran kalian dituntut untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Tidak usah yang susah-susah, tidak usah yang terlalu bombastis, tetapi dengan action kalian dalam kehidupan di masyarakat, dalam kehidupan di keluarga, dalam kehidupan di sekolah, dalam kehidupan di masyarakat, itu sudah merupakan wujud aktivitas kalian untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Stepa hebat dalam program Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Dalam kesempatan ini kita akhiri dulu, sampai bertemu dalam program Kejar Prestasi yang lain. Semoga kegiatan yang kita laksanakan akan menambah manfaat dan akan menjadikan kita lebih dewasa lagi. Stepa hebat. Dalam kondisi pandemi ini, kepedulian kalian sangat dituntut, termasuk dalam menjaga kesehatan diri sendiri, karena dengan menjaga kesehatan diri sendiri juga merupakan menjaga kesehatan atau wujud dari menjaga kesehatan di lingkungan di mana tempat kita berada. Stepa hebat, kita akhiri kegiatan kita kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. See you next time.